Masa depan Tiongkok tampak suram setelah seorang jurnalis ekonomi papan atas Tiongkok memicu insiden penyiaran paling serius dalam sejarah melalui siaran langsung. Alasan di balik kejadian ini sangat mengejutkan, kabarnya dalam proses peliputan di Indonesia. Ia membandingkan situasi nyata yang ia saksikan dengan matanya sendiri di Indonesia dengan realitas di Tiongkok dan mengungkapkannya secara terbuka dalam siaran langsung tersebut. Setelah siaran itu tayang, netizen Tiongkok meledak dalam amarah. Video tersebut menyebar secara eksplosif di berbagai media dan jejaring sosial. Meskipun otoritas berwenang telah mengambil tindakan penghapusan, video tersebut terus disebarkan oleh masyarakat melalui VPN. Bahkan pemerintah Tiongkok tampak tidak mampu menutupi kepanikan mereka dan bergegas membereskan kekacauan tersebut. Jurnalis senior ini selama bertahun-tahun selalu berpendapat bahwa Indonesia adalah wilayah yang tertinggal. Lantas apa sebenarnya yang ia lihat di Indonesia sehingga ia mengambil tindakan nekat seperti itu? Kebenaran mengejutkan apa yang ia saksikan. Samsung, jika Anda berkenan, meluangkan waktu 1 detik untuk menekan tombol suka. Ini akan menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus menciptakan konten menarik seperti ini. Sekarang mari kita ungkap kronologi lengkap dari peristiwa insiden emas yang mengguncang Tiongkok ini. Saya adalah Long Bawang, jurnalis spesialis ekonomi dari Huaxia Economic Times. Saya telah bekerja di kantor pusat Beijing selama 10 tahun. Bertanggung jawab menganalisis ekonomi Indonesia. Ini bukanlah tugas yang sulit, karena bagi saya, Indonesia adalah wilayah yang sedang merosot. Ekonomi Indonesia tidak mungkin pulih, dan kesenjangan dengan Tiongkok sudah tidak dapat dikejar lagi. Itulah yang saya katakan dalam siaran langsung nasional minggu lalu. Setelah siaran berakhir, ribuan unggahan di media sosial muncul mengutip kata-kata saya. Rakyat Tiongkok merasa sangat antusias dengan analisis saya mengenai batas maksimal ekonomi Indonesia. Kembali ke kantor, pemimpin redaksi Sinya Hao memanggil saya. Biasanya itu, ada hakan sedebat spayboard beji. Namun kali ini ekspresinya sedikit berbeda. Weseng siam behersirain. Kerja bagus, terima kasih. Pemimpin redaksi, Shin, menyandarkan tubuhnya dalam-dalam di kursi dan menatap saya tajam. Omong-omong, apakah kamu pernah ke Indonesia? Pertanyaan itu sangat tidak terduga, tidak? Analisis data saja sudah cukup untuk memberikan penilaian. Angka tidak pernah berbohong. Pemimpin redaksi tersenyum kecil dan mendorong sebuah dokumen ke atas meja. Pergilah sendiri ke Indonesia untuk melakukan peliputan. Pastikan apakah kata-katamu itu benar-benar sesuai kenyataan. Saya membuka dokumen tersebut. Itu adalah tiket pesawat menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yang mengejutkan, waktu keberangkatannya adalah besok. Ini terlalu mendadak, bukan demi laporan yang baik. Perjalanan mendadak pun harus dijalani. Seharusnya wartawan muda yang pergi. Tapi dia sedang ada urusan mendesak. Saya pikir lebih baik kamu yang menggantikannya. Ini adalah kesempatan dengan melihat langsung kemerosotan di sana. Kamu bisa menulis laporan yang lebih meyakinkan. Saya mengangguk, baik, saya akan pergi. Saya akan melihat sendiri kondisi nyata di Indonesia. Sore itu saya mengirimkan pesan singkat di WeChat. Mulai besok, saya akan melakukan peliputan lapangan di Indonesia. Saya akan mengungkap secara tuntas kondisi ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Nantikan laporannya. Komentar langsung membanjiri unggahan saya. Wartawan Long, kami percaya padamu. Tolong potret banyak foto, agar kami bisa melihat betapa tertinggalnya Indonesia. Tunjukkan pada mereka kehebatan Tiongkok. Saat mengepak barang, judul berita sudah terbayang di kepala saya. Di lokasi runtuhnya ekonomi Indonesia, melihat rendahnya kualitas masyarakat di wilayah gagal, saya tertidur dengan perasaan meremehkan Indonesia. Pagi harinya, saya menuju bandara dengan kepercayaan diri penuh. Namun saat itu, saya tidak pernah membayangkan dalam mimpi sekalipun bahwa perjalanan ini akan mengubah hidup saya selamanya. Saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kesamfet main yang saya rasakan. Setelah turun dari pesawat, sungguh di luar dugaan, bandara tersebut sangat bersih dan modern. Saya berjalan menuju pemeriksaan imigrasi, namun berbeda dengan ekspektasi saya. Pemeriksaan hanya memakan waktu 5 menit. Meskipun terkejut, saya mengingatkan diri sendiri untuk tetap tenang. Jika saya tergerak oleh hal kecil, saya akan kehilangan objektivitas. Saya naik taksi, sopirnya tersenyum dan menyapa, "Hello, apakah Anda datang dari Tiongkok daratan?" Ia berbicara dalam bahasa Inggris yang cukup fasih. Saya sedikit gugup dan menjawab, "Ya, halo. Selamat datang di Indonesia. Banyak makanan enak di sini."
Silakan dinikmati, taksi memasuki jalan tol, pemandangan di luar jendela, mulai terlihat jalanan bersih, dan kendaraan bergerak dengan sangat tertib. Inikah wilayah yang merosot? Jalanan bersih dan kendaraan tertib setelah masuk ke hotel. Saya berjalan kaki menuju kawasan SCBD, Sudirman Central Business District. Distrik perbelanjaan ini dipenuhi lautan manusia, gedung-gedung pencakar langit berdiri, megah dengan toko-toko merek ternama dunia, Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Dan yang luar biasa, toko-toko itu dipenuhi pelanggan, sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kelesuan ekonomi. Saya memasuki sebuah toko kosmetik, pelayannya menyapa saya dengan bahasa Inggris yang sangat sopan dan ramah, sikap pelayanannya sangat profesional. Keluar dari toko pikiran saya mulai kacau, pelayan yang profesional dan sopan, budaya konsumsi yang penuh vitalitas, tata kota yang teratur. Pemandangan seperti ini sangat jauh dari bayangan saya tentang wilayah yang sedang merosot. Saat makan malam, saya pergi ke sebuah restoran kelas atas, yang ternyata penuh sesak. Sebagian besar pengunjung tampak seperti kalangan profesional bisnis. Suasana depresi ekonomi sama sekali tidak terasa. Dalam perjalanan kembali ke hotel, perasaan saya sangat kalut meskipun terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Di hari pertama segala sesuatu, hari ini berbeda dari apa yang saya pikirkan. Besok peliputan resmi dimulai, saya pasti bisa menemukan titik lemah ekonomi Indonesia. Dengan pemikiran itu, saya mengakhiri hari pertama. Hari kedua saya bangun pagi-pagi sekali dan menuju objek peliputan pertama, sebuah perusahaan rintisan, startup bernama Jilang Teknologi. Katanya perusahaan ini adalah bintang baru yang menyediakan layanan penerjemahan berbasis AI. Saya membatin. Diandingkan dengan raksasa IT di Tiongkok, perusahaan ini pasti bukan apa-apa. Markas Jilang Teknologi terletak di kawasan Digital Hub. Saat pintu lift terbuka di lantai 15, saya melihat karyawan-karyawan muda sibuk berlalu lalang. Struktur kantor yang terbuka sangat menarik perhatian. Halo wartawan Long. Saya Budi Setiawan, CEO di sini. Sapa seorang pria berusia sekitar 35 tahun. Sambil tersenyum, terima kasih atas ketertarikan Anda pada startup Indonesia. Kami juga berharap suatu hari nanti bisa merambah pasar. Tiongkok. Saya bertanya dengan nada sedikit mengejek. Apakah Jilang Teknologi sulit beroperasi jika tanpa dukungan pemerintah? Budi tertawa lepas. Anda berpikir demikian. Sejak awal target kami adalah pasar global. Bukan hanya pasar domestik. Faktanya 70% pendapatan kami berasal dari luar negeri. Data yang ia tunjukkan sungguh mengejutkan. Mereka telah merambah pasar Asia, Eropa, dan Amerika. Tren pertumbuhannya menunjukkan kurva yang naik tajam. Namun, apakah ini hanya pengecualian bagi Jilang Teknologi? Tanya saya. Sanksi, silakan pastikan sendiri. Sore ini ada acara aliansi startup. Maukah nih Anda ikut melihatnya? Saya menerima tawaran Budi. Setibanya di lokasi acara, ratusan startup telah mendirikan gerai. Yang mengejutkan, banyak perusahaan sedang bernegosiasi. Dengan investor asing dijadili investor dari modal Ventura Amerika. Budi memperkenalkan seorang warga asing. Ekosistem startup Indonesia sangat dinamis, terutama di bidang AI dan bioteknologi. Mereka berada di level kelas dunia. Ujar investor Amerika tersebut. Kata-kata itu terngiang di telinga saya. Penilaian seperti ini sangat berbeda dengan citra Indonesia yang saya ketahui setelah acara berakhir. Saat makan malam dengan Budi, saya bertanya dengan jujur, apakah semua startup di Indonesia benar-benar selancar ini? Ataukah hari ini saya hanya sedang beruntung melihat perusahaan yang sukses? Budi menjawab dengan serius. Tentu saja banyak startup yang gagal. Namun kami itu memiliki budaya untuk gagal, dengan cepat dan mencoba. Dan inti dari kami adalah menargetkan pasar global. Sejak awal kembali ke hotel, saya merasa sangat bingung. Kepercayaan diri dan teknologi, startup yang saya lihat hari ini, jelas tidak bisa dijelaskan hanya dengan keberuntungan. Jika Indonesia sedang merosot, mengapa masih begitu banyak perusahaan yang tumbuh? Malam itu saat merapikan catatan liputan, saya merasa ragu. Saya menghapus judul awal yang saya rencanakan, batas maksimal startup Indonesia, dan menulis judul baru, Startup Indonesia yang merangkul pasar global. Hari ketiga pagi dengan perasaan yang campur aduk antara antisipasi dan ketegangan, saya menuju Lembaga Penelitian Nusantara, Precision Electronic. Saya pikir disinilah tempat di mana saya bisa mengungkap ilusi ekonomi Indonesia. Beberapa tahun terakhir, saya telah menulis beberapa artikel dengan judul Nusantara Precision tidak mampu mengejar Huawei. Tiba di gerbang lembaga penelitian tersebut, saya pertama-tama dikejutkan oleh skalanya. Ini sudah seperti sebuah kota kecil. Manajer Lin yang bertugas sebagai pemandu menyambut saya.
Wartawan Long, selamat datang. Hari ini saya akan membawa Anda berkeliling fasilitas penelitian inovasi kami. Setelah menyelesaikan pemeriksaan keamanan di pintu masuk, saya menerima kartu pengunjung. Manajer Lin tersenyum sambil menambahkan, dilarang memotret karena ada banyak teknologi sensitif. Pertama kami mengunjungi pameran teknologi seluler. Dari ponsel lipat hingga layar yang bisa digulung, berbagai perangkat canggih dipamerkan. Ini adalah prototipe yang belum dirilis. Mungkin baru bisa dilihat di pasar. 3 tahun lagi manajer Lin menunjukkan perangkat lipat ganda yang melampaui teknologi ponsel lipat biasa. Jujur saja, saya sangat terkejut. Ini adalah teknologi yang bahkan belum pernah saya lihat di Tiongkok. Bukankah Huawei atau Xiaomi juga sedang mengembangkan teknologi ini? Tanya saya manajer Lin, tersenyum tipis. Mereka juga sedang mencoba, tapi belum bisa menyelesaikan masalah ketahanan layar. Kami sudah memastikan teknologi ini tahan, dilipat lebih dari 1000 kali tanpa masalah. Kemudian kami pindah ke laboratorium semikonduktor. Kefitangnya, teknologi di sini memberikan dampak yang lebih besar lagi. Ini adalah modul proses semi. Konduktor 3 nanometer generasi berikutnya kami. Saat ini hanya sedikit tempat. Di dunia yang memiliki teknologi ini saya terdiam. Ini adalah teknologi yang telah coba dikejar oleh Tiongkok selama bertahun-tahun. Apakah bela Anda tahu mengapa kebangkitan semikonduktor Tiongkok menemui hambatan? Tanya manajer Lin, saya tidak bisa menjawab. Manajer Lin melanjutkan, teknologi tidak bisa dikejar dalam waktu singkat. Kami memiliki keahlian profesional selama lebih dari 30 tahun membuat satu keping. Semikonduktor memerlukan lebih dari 800. Tahap proses satu saja gagal seluruhnya. Gagal dalam perjalanan pulang, sebuah pertanyaan terus berputar di kepala saya. Selama ini kami memandang rendah Indonesia. Apakah itu demi citra yang diinginkan pemerintah? Tiongkok malam itu di kamar hotel, saya menatap catatan liputan saya dan terhanyut dalam pemikiran. Apakah laporan yang saya tulis selama ini adalah realitas? Atau hanya realitas yang ingin kami lihat? Hari keempat, usis mengunjungi lembaga penyiaran publik Indonesia. Di lobi saya bertemu dengan jurnalis ekonomi bernama Siti Aminah, seorang wanita, sebaya saya dengan pengalaman sekitar 10 tahun wartawan Long.